Surabaya, Berita.com Surabaya, Torrential downpour joins B solid wind devastated many homes. Individuals who are living in a town in Surabaya as Java did not accept that their homes were wrecked as a result of a tornado, as demonstrated in Net TV afternoon news Tuesday. When the occurrence occurred, the individual overburdened be escaping. The occupants whose houses broken need to clear to a neighbored home whose house met from tornado. The episode came about this misfortune up to several millions dollars. In the interim, putting Blyung down and electrical cable and various trees in Surabaya, Madura. Subsequently, power and phone were detected. Solid wind likewise demolished a sanctuary there. As per BMKG region Surabaya, Madura, the solid wind that happened in Madura caused windy wind which has speed 34 pounds every hour. Kasus suap Edi Prabowo, pesan Luhut ke KPK, jangan berlebihan. Luhut mengatakan tidak semua orang jelek atau melakukan korupsi. Merajuk dari suara.com, Menteri Kelautan dan Perikanan Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan kasus suap ekspor benih lobster secara benar. KPK juga diminta bekerja sesuai dengan ketentuan. Mulanya Luhut tidak mau menanggapi soal penyidikan kasus dengan tersangka Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif Edi Prabowo Luhut, tetapi ia berharap KPK bisa bekerja sesuai dengan ketentuan. Di waktu bersamaan, tim Satuan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan penggeledahan di kantor KKP. Dari pantauan suara.com, ada sebanyak 11 mobil yang berisi penyidik KPK saat tiba di kantor tersebut. Mereka langsung turun dari mobil dan bergegas masuk ke dalam gedung. Upaya penggeledahan itu berkaitan dengan terkait operasi tangkap tangan terhadap bekas Menteri KKP Edi Prabowo dalam kasus suap izin ekspor benih lobster. Dari sekian banyak penyidik, ada pula nampak terlihat penyidik senior KPK Novel Baswedan. Nampak Novel langsung turun dari mobil dan menggunakan jaket berwarna hitam dan topi. Para penyidik banyak membawa jumlah koper untuk nantinya barang bukti yang ditemukan dalam ruangan yang telah disegel KKP akan dibawa untuk proses penyidikan. Sejumlah aparat kepolisian berpakaian seragam turut mengawal penyidik yang akan melakukan penggeledahan. Awak media pun tak dapat masuk ke dalam lantaran pintu gerbang gedung KKP langsung ditutup oleh petugas keamanan. Terkait penggeledahan itu, para wartawan hanya bisa menunggu di depan gerbang. Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto sebelumnya mengaku jika hari ini penyidik KPK berencana menggeledah kantor KKP dan rumah dinas bekas Menteri KKP Edi Prabowo. Rencana serangkaian penggeledahan itu diketahui untuk menambah bukti kasus suap izin ekspor benih lobster yang telah menyeret Edi Prabowo dan sejumlah pihak sebagai tersangka. Menurut Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto, sejumlah tempat dan ruangan-ruangan yang menjadi sasaran tim Satgas KPK untuk digeledah sudah dilakukan penyegelan. Maka itu tim baru akan dapat bergerak pada hari ini untuk menambah sejumlah bukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.